Jadi itu abang dulu ceritanya bisa ketipu gitu kurang riset atau kurang milih tim gitu? Karena terlalu percaya 100% sama orang. Jadi dalam bisnis itu kita tidak boleh 100% husnuzon. Bukan husnuzon sih ya bahasanya. Terlalu percaya dengan orang. Kita tetap harus sediakan ruang untuk waspada. Kenapa? Karena kalau kita terlalu baik, terlalu percaya dengan orang, kalau kita kebetulan jumpa teman yang bagus, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ketemu teman yang memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan dia pribadi, justru malah kita yang dimanfaatkan. Waktu itu kejadiannya seperti itu. Terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah market. Bukan tentang sesuatu produk atau jasa yang suka yang kita jual, tapi masalah market yang bisa kita selesaikan. Contoh misalkan Gani tadi bilang, kita contoh menang mending nih ya, mau beli ini pengen dapat yang bagus tapi harga yang murah. Persoalannya adalah, saya tanya lagi, akhirnya dapat nggak barang yang dibeli? Dapat. Ya. Berarti yang berhasil jual itulah yang paham kondisi Market market orang menengah itu. Kan tetap ketemu kan? Iya tetap ketemu juga sih. Ya, kita bicara sistem. Kalau masih di awal-awal itu kan sistem itu memang perlu kali atau gimana bang? Soalnya kadang-kadang kan bang, kita lah kelamaan mikir sistem bang, jadi lama bertindak gitu. Ya, nah ini memang jadi dilema gitu. Posisinya adalah kalau kita terlalu banyak berpikir tentang perencanaan tanpa eksekusi, kita nggak akan maju. Tapi kalau kita memulai saja tanpa ada perencanaan, kita akan trial error. Dan trial error itu cost-nya besar. Nah, maka bagaimana harusnya yang perlu kita lakukan? Itu sama kayak kita berjalan. Pertanyaannya, apakah kita bisa berjalan dengan nengklek satu kaki? Kan sulit ya, sulit banget. Harus dibantu alat bantu. Sama, menggunakan kemampuan otak kita juga gitu. Apakah kita hanya menggunakan potensi otak kanan kita aja? Enggak mungkin. Terus kanan kiri gitu. Ya, betul. Ya kan? Dalam bisnis juga sama. Apakah kita hanya butuh keberanian saja untuk menjalankan bisnis? Enggak. Kita awalnya mulai dengan keberanian, lalu dieksekusi dengan apa? Dengan perencanaan. Otak kiri. Kembali lagi di podcast Matang, obrolan tongkrongan berfaedah kadang-kadang. Tapi kali ini insya Allah lebih ini ya, faedahnya nggak kadang-kadang ini. Iya, ya. lebih berfaedah ini Bang. kali ini. Kali kita kedatangan tamu seorang konsultan bisnis, bisnis UMKM dan juga keuangan ya bang. Oke, kita kedatangan Bang Purwa. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Oke bang, selamat datang di podcast kami. Mungkin bisa perkenalan dulu ke pemirsa soal latar belakang abang gimana? Oke, perkenalkan nama saya Purwa. Ya, nama lengkapnya Muhammad Purwa Kasuma. Kalau mau bersosial media, Instagram saya ada @muhammadpurwa, @mhdpurwa. Jadi bisa di follow ya. Boleh. Boleh. Oke, itu aja sih. Iya. Aktivitas saya saat ini fokus di konsultan keuangan bisnis dan sekaligus juga auditor. Oke. Kalau boleh tahu nih bang, pertama kali memutuskan terjun ke dunia bisnis dan keuangan tuh gimana ceritanya tuh bang? Kalau di bisnis, kalau dari bisnis ya, saya sudah mulai 2011. Lagi zaman mahasiswa waktu itu. Tapi kalau di sektor keuangan, saya mulai fokus itu di tahun 2023. 2023. Fokus di bisnis di sektor keuangan ya. Tapi kalau belajar tentang keuangan tuh sebenarnya dari 2016 sudah fokus belajarnya di situ. Itu bang belajarnya otodidak atau ada mentor tersendiri gitu? Kita ikut kursus loh. Jadi karena fase pernah bangkrut di 2014, terus ngalami masalah bisnis di 2016. 2016 tuh saya memutuskan, ini ternyata memang saya yang harus banyak belajar di bidang keuangan. Ya 2016 tuh ikut kursus keuangan. Sampai akhirnya saya fokus sampai 2020 dan akhirnya saya memutuskan kayaknya kuliah lagi asik nih bidang keuangan. Jadi selain ilmunya baku full, ya ada gelar juga kan gitu kan. Jadi sayang lah kalau hanya belajar gitu aja, ambil kuliah lagi. Jadi kuliah lagi di bidang akuntansi.
Nah ternyata selama kuliah di akuntansi 2020 sampai 2024, nah di situ saya ternyata asik nih di bidang ke konsultan keuangan dan bisnis. Oh. Gitu. Tapi Bang kalau boleh tahu tuh kan sudah mulai berbisnis berarti sejak tahun 2011 ya. Ya, Itu pertama kali jalanin bisnis lu bisnis apa itu Bang? dulu printing. Printing? Ya, Hmm. bidang printing. Kenapa? Kenapa milih bidang printing waktu itu Bang? Karena waktu itu bisa desain. Oh, Jadi tetap dari jadi desain. bawaan, jadi waktu itu kan masa kuliah ya. Hmm. Jadi saya udah bisa desain karena dulu sering diminta sama teman-teman untuk buat flyer acara tuh untuk organisasi, untuk kampus gitu kan. Terus saya juga yang nyetakkan ke percetakan, terus orang percetakannya bilang, "Bang, ini siapa yang desain?" katanya. Terus saya bilang, "Kenapa, Bang?" "Bagus desainnya, Bang," katanya. Oh, dari situ saya muncul kepercayaan diri tuh. Kayaknya boleh juga nih diagenin ya gitu kan. Ambil jasa desainnya, cetakan, jual lebih gitu. Nah, di situ muncul rasa, oh ini ada masalah nih yang bisa menjadi peluang untuk cuan gitu kan. Ya udah saya mulai aja. Ya jadi dari keuntungan-keuntungan itulah mulai beli mesin dan segala macam. Nah, kalau skill desainnya sebenarnya saya sudah mulai perdalamin itu dari kelas 2 SMP. Jadi dari kelas 2 SMP itu ada komputer kan dibelikan orang tua untuk belajar. Ya saya pakai untuk desain, terus SMA, begitu kuliah ada laptop, ya desainnya di laptop. Gitu. Soal bisnis printing ini bang, soalnya ada juga teman Aji nih bang, dia buka usaha desain gitu. Kalau teman Aji ini apa, banner untuk bukan wisuda sih, sidang gitu kan, ada Ya, sebagai zaman sekarang bang. Nah dia jualnya di TikTok shop gitu kan bang. Nah abang kok bisa kepikiran gitu, akhirnya beli mesin, sedangkan banyak orang-orang yang buat printing gini, nanti dioper aja percetakan gitu, itu gimana bang? Kenapa karena alasan marginnya besar. lebih besar? Iya, jadi kalau kita bicara margin, jadi gini, kalau bicara dari segi bahan baku ya, Hmm. sebenarnya lebih untung banyak itu kalau kita produksi sendiri, gitu. Kalau di industri Oh multi iya printing, iya. cuma ada catatan, cuma investasinya besar, Modal ininya ya modal mesin besar. Lalu yang kedua apa? Modal operasionalnya, produksinya. Kan nggak mungkin kita ngerjain sendiri semua. Harus. Kalau kita membangun bisnis tapi kita terjebak di bisnis kita sendiri, ya bukan jadi pebisnis namanya. Gitu. Kita beli mesin nih, kita bangun bisnis, tapi kita nggak bisa kemana-mana. Kalau kalau kita kemana-mana bisnisnya nggak jalan, ya bukan bisnis. Itu namanya pedagang ya bang. Nah, ya pedagang. Bawa gerobak bawa gerobak sambil bawa mesin. Tapi tadi sempat abang mention juga kalau sempat ngalamin kebangkrutan dulu waktu bisnis. Itu gimana ceritanya kok sampai gitu bisa bangkrut itu Bang? Waktu itu saya coba bisnis di sektor yang berbeda ya, namanya masih muda, banyak peluang nih, gas gitu. Waktu itu buka bisnis di bidang klinik herbal, Udah herbal. herbal dan terapis gitu. Jadi waktu itu ya kita ada kerjasama dengan beberapa teman dan kita apa namanya dimodali oleh investor. Lalu ada salah satu tim kita tuh yang fraud, akhirnya kita yang harus tanggung semuanya gitu. Itu posisinya mau nikah gitu. Mau nikah itu umur 21 ya. Waduh. Umur berapa sekarang? Ini berapa? 17 lah ya. Hah? 17 lah. Kapan itu kapan? Sekarang 26. 26. Iya, 26. masa Aji? 23 masih. Oh iya, 23 saya anak udah satu 26. Wah. Karena nggak berbisnis tuh mungkin dia awal itu. Kami nggak ngerti. Jadi itu abang dulu ceritanya bisa ketipu gitu, kurang riset atau kurang milih tim gitu? Karena terlalu percaya 100% sama orang. Jadi dalam bisnis itu kita tidak boleh 100% husnuzon. Bukan husnuzon sih ya bahasanya. Terlalu percaya dengan orang. Kita tetap harus sediakan ruang untuk waspada. Kenapa? Karena kalau kita terlalu baik, terlalu percaya dengan orang, kalau kita kebetulan jumpa teman yang bagus, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ketemu teman yang memanfaatkan kebaikan kita untuk keuntungan dia pribadi, justru malah kita yang dimanfaatkan. Waktu itu kejadiannya seperti itu. Kita 100% percaya, bahkan orang-orang di sekeliling kita yang udah mengingatkan waspada gitu ya. Tapi ternyata kita nggak mau tahu.
ya akhirnya kita kena juga. Hmm. Jadi di situ di situ pelajaran paling berharga bagaimana memahami karakter orang tuh di situ. Gitu dia. Ini bang, seputar yang 2014 abang itulah. Gimana bang cara bangkitnya bang? Sedang apa? Menurut cerita abang tadi kan sampai kerugian 100 juta kan. Kalau macam kami sendiri mikir 100 juta itu kan besar. Kalau macam kami ini misalnya kena tipu kawan 100.000 ya kami udah bingung gitu. Kalau Udah abang gimana ngamuk, cara bangkitnya kehilangan uang segitu banyaknya gitu bang? Ya memang di posisi saya waktu yang saya rasakan, saya termasuk orang yang sangat lama bangkit dari hal tersebut. Apalagi di 2016 mulai bangkit lagi, ya bisnis kita rusak lagi gitu ya. Tapi itu di bidang printing. Nah, waktu itu kekurangannya adalah saya tuh tidak punya tempat sharing. Kalau saya flashback sekarang ya, saya nggak punya tempat sharing. Cerita ke para pelaku bisnis yang lain rasanya mentok gitu ya. Cerita ke keluarga-keluarga nggak ngerti harus ngasih advice apa, teman-teman apalagi gitu ya. Jadi ya tahan-tahankan aja sendiri sambil sambil berjalan, sambil menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan kewajiban ke investor. Alhamdulillah sudah beres semua. Nah, di situ baru kita mulai percaya diri lagi tuh, mulai bangkit lagi, mulai jalan lagi. Berapa lama tuh bang baru bisa balik lagi? Lama sih ya itu. 2017, 18 lah mungkinan. Jadi ada 4 tahun saya tuh terpuruk. Waduh. Lagi posisi kemarin cerita tadi mau nikah itu. Saya mau nikah. Saya sampai bilang ini sama waktu itu calon istri ya. Ini saya ngadepin kayak gini nih, ngadepin masalah dan dia tahu gitu kan. Terserah mau lanjut atau enggak. Kalau mau lanjut, ya kita berjuang sama-sama. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin juga kita bawa masalah ke anak orang gitu. Ya, ternyata dia mau dampingin ya udah. Gitu. Jadi kalau dilanjutin ke cerita romantis aja jadi. Romantis pasti. Oke bang, mungkin balik ke perihal bisnis tadi ya bang. Di abang tadi kan berarti basisnya usahanya di Medan gitu ya bang. Kalau tadi. Ya Binjai Medan. Oh Binjai Medan, Binjai Ya, Medan. kalau konsultan keuangan sekarang udah di Medan aja. Oh semua di Medan. Kalau abang lihat mungkin dari pengalaman lihat gimana Binjai gimana Medan itu karakteristik bisnisnya itu gimana bang? Eh sebenarnya mirip tapi berbeda gitu. Jadi kayak saudara kembar yang karakternya beda-beda satu sama lain. Kan belum tentu ya orang kembar itu karakternya sama Sifatnya ya, sama gitu gitu ya. ya. Sebenarnya karena bertetangga itu dekat, kita tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi memang yang harus kita pahami adalah psikografi dari marketnya. Kalau di Medan sendiri itu saya perhatikan orang itu lebih mau effort untuk experience terhadap suatu service atau produk dari sebuah bisnis. Tapi kalau di Binjai ini saya lihat orang lebih banyak mendang-mendingnya. Nah, di sana enggak, inilah lebih bagus kemari, mending ini, mending itu gitu. Kalau di Binjai ya lebih banyak yang seperti itu. Bukan di Medan nggak ada tapi lebih sedikit. Kalau bicara soal kaum mendang-mending gitu ya bang, mungkin karena kan warga Binjai nih merasa Iya, juga gitu. iya. Karena aku pribadi juga ketika beli barang juga kayak mending yang sana deh lebih murah gitu kan. Aku pernah baca soal katanya market kaum mendang-mending ini adalah kaum-kaum yang paling susah untuk ditargetin gitu kan bang, karena dia punya karakter kelompok atas yang mungkin pengen melihat barang-barang branded gitu kan, pengen punya, tapi dia punya karakter kalangan-kalangan bawah gitu yang mungkin tidak punya keuangan yang cukup memadain untuk dapat barang-barang level atas. Itu kalau ngatasinnya gimana emang kayak gitu? Sebenarnya balik ke konsep kita namanya bisnis ya. Kita itu yang pertama harus paham adalah kondisi market. Nah, market ini harus kita lihat secara template ya, template dulu ya. Template itu ada 4. Yang pertama kita perhatikan dari segi geografi, lokasinya gitu ya. Kan nggak mungkin kita contoh ya, nggak mungkin kita jualan jaket tebel di orang-orang daerah tinggal di pantai gitu kan. Atau jualan baju-baju tipis di daerah orang pegunungan gitu kan, nggak mungkin. Lalu ada aspek demografi, itu berkaitan dengan usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, itu juga perlu diperhatikan. Lalu ada aspek psikografi, itu bagaimana aspek-aspek psikis itu yang bisa mengakomodir orang untuk membeli sesuatu. Contoh kayak apa sih yang orang sukai dari sebuah kota A gitu.
Di kota A itu orang sukanya apa gitu. Atau apa sih yang paling membanggakan mereka gitu. Ada yang bangganya anaknya bisa lulus ke sekolah kedinasan. Berarti bisnis apa yang cocok? Apa buka les bang? Bimbel kedinasan Bimbel gitu. kedinasan. Nah, ada sebuah daerah yang eh, sukanya anaknya itu justru jadi, misalkan lah ya, misalkan jadi pedagang atau jadi pengusaha. Nah, kira-kira bisnis apa yang cocok? Nah, gitu kita harus perhatikan. Lalu ada aspek behavior, kebiasaan-kebiasaan gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Contoh, saya waktu itu 2013 pernah tugas ke Padang Sidimpuan ya. Waktu itu ada baju yang mau saya jahit. Besoknya tugas, tapi saya baru nyampe di situ maghrib. Jadi saya mau jahit itu dan saya nyari benang nih, benang sama sama apa namanya, sama jarum jahit gitu kan. Saya datang ke sebuah kedai, saya tanya, Bu mau beli benang sama jarum jahit. Terus mereka bilang, oh nggak boleh deh, kalau di sini habis maghrib nggak boleh beli-beli kayak gitu. Iya, iya. Kenapa Bu? Saya mau jahit. Oh, adik bukan orang sini ya, kata gitu. Oh, betul-betul ya. Baru kita paham. Kata orang tua sini tuh nggak boleh gitu. Oh, berarti ada sebuah adat istiadat yang harus kita ketahui gitu. Artinya kalau mau jualan barang-barang jahitan gitu ya, jangan malam-malam di sana gitu, jangan habis maghrib kayak gitu. Itu salah satu contoh yang harus kita perhatikan. Nah, balik lagi ke konteks bagaimana kaum Mendang Mending ini bisa menjadi target market kita gitu ya. Kita harus pahami dulu, basicnya adalah dalam bisnis itu market. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah market. Bukan tentang sesuatu produk atau jasa yang suka yang kita jual, tapi masalah market yang bisa kita selesaikan. Contoh misalkan Gani tadi bilang, kita contoh Mendang Mending nih ya, mau beli ini pengen dapat yang bagus tapi harga yang murah. Persoalannya adalah, saya tanya lagi, akhirnya dapat nggak barang yang dibeli? Dapat. juga, iya. Berarti yang berhasil jual itulah yang paham kondisi Market orang market tadi orang ya. menengah itu. Kan tetap ketemu kan? Iya, tetap ketemu juga sih. Kalau sejauh ini Bang, mungkin dari pengalaman apa ya, ngelihat bisnis di sana sini gitu ya. Bisnis apa yang Abang rasa, oh ini menarik banget, unik banget nih gitu Bang. Kalau bicara unik, semua bisnis menurut saya unik. Kenapa? Karena keunikan itu bukan hanya datang dari produk, tapi bisa datang dari si penjual, si business owner, si karyawan, dari si servisnya, dari segi lokasi, macam-macam. Kenapa? Karena bagi saya bisnis itu sama seperti DNA gitu ya. Ya kita perhatikan lah contoh ayam yang lagi banyak-banyaknya sekarang kan ayam goreng crispy ya. Mulai dari pinggir jalan sampai yang level tinggi itu, yang level nasional pun ada buka gitu. Dan semuanya hidup gitu. Semuanya rame. Artinya apa? Artinya walaupun produknya sama, tapi kalau masing-masing punya identitasnya berbeda dan cocok dengan kondisi market tertentu, ya dia bakalan tetap bisa hidup. Gitu. Ini sama kayak cari jodoh gitu dong. Waduh. Setelah tadi nanya umur, Iya, udah baca jodoh ini juga ya. Ya bisnis itu kan kayak jodoh ya. Bedanya jodoh kita banyak kalau sebagai bisnis ya, pelanggan. Ini Bang, kalau kita bahas balik lagi ya ke Mendang Mending itu. Itu yang menyebabkan banyaknya kaum Mendang Mending itu selain gaji ada nggak sih Bang? Nah, itu variabelnya banyak ya yang menyebabkan orang itu Mendang Mending. Karena satu sisi ada orang yang memang berusaha mencari harga termurah karena memang keterbatasan dana. Ada. Tapi ada juga orang yang pengen cari yang murah karena itu menjadi kepuasan batin. Kalau aku bisa tawar lebih murah, nanti bakal gitu. Ngerti nggak? Itu Bang. Sama kalau kita belanja di marketplace lah ya. Kalau bisa ada kita dapat yang voucher lebih tinggi, ngapain kita ambil voucher yang rendah gitu. Sama. Jadi ada yang begitu. Gitu dia. Ya, mungkin tadi ini kan soal bisnis ya. Kemudian kan tadi Abang sampaikan kalau sekarang udah beralih ke bisnis konsultan ya, konsultan bisnis. Itu apa yang kemudian bikin Abang beralih dari yang pelaku utama di bisnisnya menjadi seorang konsultan gitu akhirnya Bang? Ya.
sebenarnya sama-sama jadi pelaku utama ya. Oh itu tolong Kita cerita pelaku utama. Yang kalau dulu perusahaan industri, sekarang perusahaannya konsultan. Oh perusahaan. Oh iya benar juga. Ya Benar kan? juga. Tetap sama-sama bisnis owner, tapi dulu sektor industri, sekarang jasa. Nah, kalau berbicara kenapa beralih, sebenarnya itu adalah wujud dari mengimplementasikan bakat dan passion saya selama ini. Jadi ternyata begitu di flashback saya itu ternyata lebih senang dan lebih sering diminta orang untuk berbagi pandangan terkait di bisnis daripada cerita tentang teknis di bisnis. Di bisnis saya waktu itu di printing. Jadi orang lebih banyak nanya tentang bagaimana how to management gitu ya, how to solve the problem, terus bagaimana mengelola sebuah ini, bagaimana strategi ini, yang begitu-begitu. Dan saya perhatikan juga, dan keluarga juga termasuk istri memperhatikan, saya itu lebih terasa hidup, lebih bahagia, lebih terasa hidup, dan cuannya lebih banyak ketika saya terjun di dunia konsultan dan audit dibandingkan ketika saya mengelola bisnis di sektor industri. Kenapa? Karena di sektor industri itu capek banget sebenarnya. Jadi kita itu begitu ada deadline, wah bisa tuh lembur nggak tidur berhari-hari gitu ya. Karena waktu itu apa namanya ya, kita punya isu tuh di manajemen gitu kan terkait produksi. Karena kan ada suatu produk yang kita bisa produksi tapi harus berkolaborasi dengan orang lain. Jadi harus workflow-nya harus jelas. Terhambat di sana, proses di sini terhambat. Terhambat di sini, di sana terhambat. Gitu. Jadi kejar-kejarannya tuh luar biasa hektik. Jadi kadang yang menjadi korban itu adalah waktu untuk keluarga. Oh iya. Nah, jadi kalau di consulting tidak, waktunya banyak, ya alhamdulillah lah ya. Materinya juga lebih banyak. Gitu. Dan yang terpenting sih sebenarnya bukan itu. Yang terpenting adalah saya senang dan orang senang. Kalau saya di consulting, orang senang dapat services dan advice gitu ya dari saya, dan saya pun senang memberikan itu. Efeknya, bonusnya apa? Bonusnya baru materi. Gitu. Tapi kalau dari pengalaman sebagai bisnis konsultan tadi ya bang, apa masalah yang abang paling sering lihat nih umum banget di UMKM itu tuh, atau tadi mungkin kita bicaranya UMKM karena mungkin di Binjai banyaknya itu sekarang gitu ya, yang jadi masalah utama atau masalah yang umum banget dialami mereka itu tuh Mindset. Ya, itu dulu. Kita nggak bicara teknis ya, apalagi para pelaku bisnis di level mikro. Kalau bicara bagaimana kita melihat sebuah isu dari bisnis yang ada di Binjai ini, permasalahan yang terbesar saya lihat adalah mindset. Yang pertama adalah mindset mengelola uang, mindset mengelola SDM, dan mindset bagaimana seharusnya bisnis bertumbuh. Karena kebanyakan orang lepas dari isu ini, nggak peduli. Ataupun kalau punya peduli, sadar tapi belum bisa mempraktekkannya. Sebagai contoh, misalkan banyak pelaku usaha kita yang di level mikro itu sulit bertumbuh karena kondisinya pada saat mereka memulai bisnis atau menjalankan bisnis, itu uang mereka dengan uang pribadi mereka dengan uang bisnis itu masih kecampur. Jadi kayak kalau misalkan ada pendapatan bisnis ya dipakai dulu lah untuk kebutuhan keluarga, nanti ada uang lagi baru diputar lagi untuk bisnis ya, seperti itu terus. Nah, ini menjadi kesulitan, tantangan sebenarnya. Yang kedua apa? Mindset bagaimana mengelola SDM. Kebanyakan orang takut memiliki tim. Kenapa? Karena dia berpikir, wah ini jadi biaya nih gitu. Ini bakalan keluar uang nih. Padahal sebenarnya tim itu justru memudahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang teknis. Kita sebagai owner sudah mulai fokus di hal-hal yang sifatnya strategis. Oh iya benar. Contoh misalkan kalau kita punya bisnis penggorengan bukan bisnis penggorengan, misalkan kita punya bisnis snack, ya katakanlah keripik gitu, keripik pisang. Misalkan nih Aji bisnisnya keripik pisang. Amin. Apakah sampai seterusnya Aji yang menggoreng keripik pisang? Enggak lah bang. Nggak mungkin. Otomatis harus ada tim. Di awal ya boleh. Tapi begitu berkembang, apakah Aji akan terus menggoreng keripiknya? Kan enggak. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu lebih berpikir daripada
aku kasih sama orang, ya bagus, aku aja dulu yang ngerjain, kan uangnya untukku. Iya. Tapi akhirnya jadi lambat berkembang. Jadi Bang. lambat. Hmm. Yang ketiga terakhir adalah mindset bagaimana menanggapi atau punya pandangan bisnis itu harus seperti apa. Jadi bagi mereka bisa jadi bisnis yang mereka jalankan itu hanya sekedar untuk cari makan pribadinya doang. Padahal sebenarnya idealnya bisnis itu, namanya ceritanya bisnis ya, berarti harus identik dengan sistemasi. Yang perlu menjadi kesadaran para pelaku bisnis itu adalah bagaimana kita melakukan sistemasi. Sehingga yang menjalankan bisnis itu bukan lagi kitanya yang turun secara langsung, tapi sistem yang menjalankan secara langsung. Fungsi kita sebagai business owner adalah melakukan perencanaan, lalu mendelegasikan, lalu mengontrol. Tapi kan bang, kalau misalnya kita bicara sistem, kalau masih di awal-awal itu kan sistem itu memang perlu kali atau gimana bang? Soalnya kadang-kadang kan bang, kita lah kelamaan mikir sistem bang, jadi lama bertindak gitu. Ya, nah ini memang jadi dilema gitu. Posisinya adalah kalau kita terlalu banyak berpikir tentang perencanaan tanpa eksekusi, kita nggak akan maju. Tapi kalau kita memulai saja tanpa ada perencanaan, kita akan trial error. Dan trial error itu cost-nya besar. Nah, maka bagaimana harusnya yang perlu kita lakukan? Itu sama kayak kita berjalan. Pertanyaannya, apakah kita bisa berjalan dengan nyengklek satu kaki? Kan sulit ya, sulit banget. Harus dibantu alat bantu. Sama, menggunakan kemampuan otak kita juga gitu. Apakah kita hanya menggunakan potensi otak kanan kita aja? Enggak mungkin. Terus kanan kiri gitu. Ya, betul. Ya kan? Dalam bisnis juga sama. Apakah kita hanya butuh keberanian saja untuk menjalankan bisnis? Enggak. Kita awalnya mulai dengan keberanian, lalu dieksekusi dengan apa? Dengan perencanaan, otak kiri. Begitu mentok ada masalah, cari solusinya, inovasi, otak kanan lagi. Begitu udah ketemu inovasinya, baru direncanakan bagaimana inovasi ini supaya bisa terwujud, otak kiri lagi yang merencanakan. Terus seperti itu. Jadi kita maksimalin kemampuan kita sebenarnya terkait dengan bagaimana menjalankan bisnis. Jadi berani rencanakan, tindakan. Ini sedikit dig down tadi ya bang soal tadi kan salah satu problemnya adalah sistem pertama gitu ya. Terus tadi aku juga sempat nge-highlight problem soal bercampurnya keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Ini mungkin kalau untuk kami yang awam nih soal bisnis gitu kan, itu kenapa sebegitu berdampaknya ke masalah di UMKM tadi? Ya, karena yang pertama, satu, dalam bisnis itu cash itu adalah darah. Jadi kalau sebuah bisnis itu, saya tanya nih, bisnis boleh nggak rugi? Enggak. Boleh lah bang. Boleh jadi bisnis boleh jadi rugi ya. Tapi boleh nggak ada cash? Nggak boleh. Nggak boleh sih. Nggak boleh. Bisnis kalau sudah tidak ada cash pasti mati. Tapi kalau bisnis masih rugi tapi masih punya cash, itu masih punya kesempatan untuk bangkit hidup. Gitu. Persoalannya adalah pada saat bisnis kita sering dicampur dengan keuangan pribadi, kita sulit mengidentifikasi pengeluaran yang terjadi itu apakah untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan bisnis. Yang jadi persoalan nanti adalah pada saat kita, contoh kalau bercampur ya, uang bisnis ada nih 100 juta gitu kan, uang pribadi tinggal 1 juta gitu. Rupanya butuh nih untuk kepentingan pribadi gitu ya. Misalkan butuh bayar anak sekolah, uang masuk pangkalnya 20 juta atau 30 juta gitu kan. Uang kita berapa? 10 juta ya, pakai uang bisnis gitu. Terpakai. Akhirnya apa yang tergerus siapa? Keuangan bisnisnya. Keuangan bisnis. Nah, sebenarnya itu ada strateginya, tapi itu nanti panjang ya bang. Jadi memang harus dipisahkan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan di bisnis kita, dan kita bisa jadi tahu juga sebenarnya gaya hidup kita itu berapa banyak sih sebenarnya yang dibutuhin.